Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya bersin. Tidak ada manusia yang tidak bersin, semua pasti akan mengalaminya. Bersin merupakan hal yang biasa terjadi dalam tubuh manusia. Hal ini karena bersin juga termasuk salah satu reaksi spontan tubuh manusia yang memang sangat lazim terjadi dan memang harus terjadi. Oleh karenanya, jika manusia tidak pernah mengalami bersin, besar kemungkinan sistem organisme tubuhnya perlu dipertanyakan. Namun, tahukah Anda, ternyata dalam Islam ada perintah unik yang harus Anda ketahui mengenai bersin. Hal unik ini yang dimaksudkan di sini adalah nyatanya Nabi menyuruh kita mengucapkan Alhamdulillah saat bersin. Lalu kemudian seseorang membalas ucapan doa Yarhamukumullah, yaitu semoga Allah merahmatimu, dan kita menjawab Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Pertanyaannya adalah hikmah dan fakta unik apa dari bersin itu sendiri sehingga kita harus mengucapkan doa rahmat Allah dan hidayah di dalamnya? Simak penjelasannya. Secara medis, ketika seseorang bersin, terjadi peningkatan tekanan perut yang dapat membahayakan ibu hamil, orang yang memiliki bengkak karena penyakit biri-biri tersebut, atau disebut dengan hernia umbilikalis, dan beberapa kasus penyakit lainnya. Selain itu, ketika seseorang bersin, maka terjadi tekanan di dalam otak dan mata. Hal tersebut juga dapat menyebabkan pendarahan internal. Namun, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal tersebut tidak terjadi dalam banyak kasus. Dialah yang menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim, anggota Royal Society of Medicine di London, mengatakan bahawa apa yang terjadi ketika bersin yang didahului proses pengambilan napas mendalam kemudian mengeluarkannya secara tiba-tiba dapat menimbulkan serangkaian perubahan fisiologis atau kerusakan pada tubuh manusia yang sangat rumit dan kompleks. Di balik semua fakta ilmiah tersebut, inilah bukti bahawa ampunan Allah yang Maha Kuasa telah turun kepada manusia. Hal itu juga menyelamatkan manusia dari ancaman kerusakan serius dalam tubuh manusia yang bisa saja terjadi secara mendadak. Oleh karena itu, kita disunahkan mengucapkan Alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah setelah bersin untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa atas pemberian ini. Adapun orang lain yang mendengar bersin harus mendoakan orang yang bersin dan memohon kepada Allah untuk selalu menjaganya. Seorang pria bersin ketika duduk bersama Rasulullah. Maka ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya katakan ketika bersin?" Nabi SAW bersabda, "Katakanlah Alhamdulillah." Orang lain yang hadir mengatakan, "Lalu apa yang harus kita katakan padanya?" Nabi bersabda, "Katakanlah Yarhamukumullah, semoga Allah merahmatimu." Orang itu kemudian bertanya, "Jika mereka katakan begitu kepada saya, apa yang harus saya katakan sebagai jawaban mereka?" Nabi SAW menjawab, "Katakanlah Yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah membimbing dan memperbaiki kondisimu." Hadis riwayat Al-Bahaqi dalam Syu'abul Iman. Dr. Syauqi Ibrahim menambahkan dalam artikelnya di surat kabar Al-Ahram, seperti batuk, bersin juga menyemprotkan banyak partikel di mulut yang mengandung kuman. Kuman tersebut dapat menularkan penyakit ke orang terdekat. Oleh karena itu, si bersin harus menutup mulut dan hidungnya dengan sapu tangan atau pakaiannya untuk mencegah partikel kuman itu mengenai orang-orang di sekitarnya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita tindakan pencegahan ini jauh sebelum orang zaman sekarang mengetahui manfaat dari tindakan tersebut. Disebutkan bahawa setiap kali Rasulullah bersin, beliau menutupi mulutnya dengan tangan atau pakaiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.